Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvi Sebastian dengan NPM 207002009 dari kelas A mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester, yaitu membuat rangkaian DC chopper bertipe box koper, yang mana pada tugasnya yaitu membuat rangkaian DC chopper tipe box dengan dikendalikan oleh pengaruh duty cycle dengan tegangan keluaran linear. Nah, untuk pengontrolnya sendiri yaitu menggunakan PWM yang memang telah dibuat di tugas sebelumnya gitu. Nah, sebelum nantinya melihat apa yang telah dilakukan, di sini saya akan sedikitnya menjelaskan mengenai apa itu DC chopper secara singkat dan box koper. Nah, DC chopper di sini yaitu salah satu jenis rangkaian yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan masuk searah konstan menjadi tegangan keluaran searah yang bervariasi, yang mana variasinya itu berdasarkan perubahan duty cycle atau rangkaian kontrol itu sendiri gitu. Selanjutnya terdapat dua macam atau dua tipe dari DC chopper ini. Yang pertama ada tipe linear dan tipe peralihan. Nah, dan pada DC chopper ini kita bisa menggunakan baterai sebagai sumber tegangannya gitu, serta komponen yang dapat menunjang pembuatan DC chopper ini yaitu bisa menggunakan tristor, MOSFET, IGBT ataupun GTO. Nah, sedangkan pada tugas kali ini yaitu menjelaskan mengenai box gitu, yang mana kita tahu bahwasanya DC chopper ini terdapat dua tipe. Yang pertama ada tipe batch atau penurun, dan yang kedua ada tipe bus atau penaik tegangan. Selanjutnya yaitu mengenai DC chopper tipe box ini adalah rangkaian yang dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu, yang mana tegangan DC ini lebih rendah dengan menggunakan komponen switching seperti MOSFET yang tadi saya sebutkan sebelumnya gitu. Atau secara singkatnya, batch copper adalah salah satu rangkaian DC to DC converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC. Prinsip kerjanya yaitu rangkaian batch converter adalah dengan kendali pensaklaran, di mana ketika saklar tertutup, dioda bekerja sehingga suplai input mengalir ke induktor juga ke beban. Sedangkan ketika saklar terbuka, dioda bekerja forward atau unblock, sehingga energi yang disimpan di induktor dapat mengalirkan ke beban. Nah, itu secara singkatnya, dan untuk lebih jelasnya terdapat di laporan yang telah dibuat. Nah, namun di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkaian yang saya buat, yaitu mengenai DC chopper yang mana terdiri dari dua komponen. Dua komponen tersebut terdiri dari MOSFET dengan tipe IRF840 yang mana fungsinya adalah menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, yang mana tadi saya maksud gitu di awal. Yang kedua ada dioda 104, yang mana dioda ini berfungsi sebagai penyarah sehingga membiarkan arus listrik mengalir dengan keluaran searah gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke apa yang telah dibuat dan apa yang telah disimulasikan menggunakan osiloskop, multimeter, dan penyolderan gitu. Ini terdapat rangkaian yang telah dibuat, yaitu PWM dengan DC chopper. Selanjutnya yaitu tahap
penyolderan penggabungan antara DC chopper dan PWM. Ini penyolderan kembali pada DC chopper. Selanjutnya yaitu mengukur tegangan maksimum ketika potensio diputar, maka tegangan akan terus menaik. Selanjutnya yaitu pengujian menggunakan osiloskop. Ini hasil dari pengujiannya. Kita lihat duty cycle yang naik dari mulai 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 100. Kita bisa lihat perubahan pada gelombang. Dan ketika kita lihat semakin duty cycle naik, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin menurun dan gelombang akan berbentuk linier gitu. Seperti pada video yang kita lihat di osiloskop. Bisa dilihat pada osiloskop gelombang berbentuk linier, namun terdapat riak atau ketidakstabilan. Itu dikarenakan dipengaruhi oleh rangkaian yang ada. Ini untuk gambar rangkaian yang tadi buat. Baik, setelah melakukan pengujian, pengukuran, dan simulasi pada DC chopper ini yang tadi ditampilkan pada frame sebelumnya, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwasannya tegangan keluaran yang dihasilkan oleh DC chopper yang saya buat itu linear, namun tidak sempurna. Kenapa saya bilang tidak sempurna? Dikarenakan masih terdapat lekukan. Hal itu dilihat dari analisa saya, yang mana saya melakukan pengukuran dengan menyamakan hasil antara rumus Vout dengan pengukuran langsung di rangkaian DC chopper, yang mana hal tersebut masih terdapat lengkungan di awal, namun sedikit. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang saya analisa. Yang pertama dari komponen yang digunakan, yang kedua dari pengukuran, yang ketiga dari penyolderan rangkaian itu sendiri. Nah, seperti halnya komponen yang digunakan di rangkaian saya ini, terdapat dua komponen, yaitu mengenai IRF 840 dan dioda, yang mana kita ketahui di DC chopper ini terdapat rangkaian lagi, yaitu induktor dan kapasitor, namun di sini saya tidak menggunakannya. Nah, hal tersebut saya rasa bisa mempengaruhi ketidaksempurnaan linear ini gitu. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran juga dikarenakan saat pengukuran V-in itu masih multimeter itu tidak stabil, dan itu juga menurut saya bisa mempengaruhi nilai hasil pengukuran dari si V output ini gitu, yang menjadikan ketidak linear yang kurang sempurna gitu. Terdapat lekukan sedikit di awal, namun tetap linear. Nah, yang ketiga dari penyolderan, yang mana penyolderan juga dapat mempengaruhi, karena ketika penyolderan tidak baik, maka arus yang nantinya tegangan yang dikeluarkan kurang baik juga gitu. Dan juga bisa dipengaruhi oleh filterisasi komponen, yang mana yang saya sebutkan tadi bahwasanya saya tidak menggunakan kapasitor, dan kita bisa lihat di frame sebelumnya yang mana hasil gelombang itu masih terdapat riak atau ripple, yang mana hal tersebut tidak diinisiasi dengan kapasitor sebagai filterisasi dari riak tersebut gitu. Jadi yang menyebabkan masih terdapat ripple atau riak. Nah, mungkin
sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya atau dalam segi pemahamannya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.